saya Hafni Syifa, NIM 101202-2013, Prodi PAI semester 6 unit 1. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah ICT Basic Learning yang berjudul Ketentuan mengenai ibadah kurban. Baik, langsung saja kita ke materi pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu pengertian kurban. Nah, kurban adalah ibadah dalam agama Islam yang melibatkan penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, dan hari raya Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewujudkan syukur atas nikmatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu syarat orang yang berkurban. Nah, syarat orang yang berkurban yang pertama sudah pasti harus Islam, kemudian yaitu balik, kemudian merdeka, kemudian berakal, dan selanjutnya yaitu memiliki kemampuan finansial. Nah, yang selanjutnya yaitu syarat hewan kurban. Yang pertama itu jenis hewan kurban. Nah, ada beberapa jenis hewan kurban yang bisa dikurbankan. Yang pertama itu hewan unta, kemudian sapi, kemudian kerbau, kambing, dan domba. Nah, jenis hewan ini telah disebutkan dalam hadis dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Hewan lain selain yang disebutkan tidak sah untuk dijadikan kurban. Nah, contohnya seperti ayam, bebek, ikan, burung, dan lain-lain itu tidak bisa dijadikan hewan kurban. Jadi hanya hewan ini saja yang bisa dijadikan hewan kurban. Nah, yang selanjutnya yaitu umur hewan kurban. Nah, sebelum kita mengkurbankan hewan kita, jadi ada beberapa umur yang harus ditetapkan, seperti unta. Nah, unta ini minimal berusia 5 tahun dan memasuki tahun ke-6 dan disebut dengan ibil. Kemudian sapi minimal berusia 2 tahun dan memasuki tahun ke-3. Yang selanjutnya yaitu kambing, minimal berusia 1 tahun dan memasuki tahun ke-2. Sedangkan domba minimal berusia 6 bulan dan memasuki bulan ke-7. Nah, yang selanjutnya yaitu kondisi fisik hewan. Kondisi hewan kurban harus dalam kondisi yang sehat dan tidak cacat. Beberapa kondisi fisik yang membuat hewan tidak sah dijadikan kurban antara lain yaitu hewan yang buta sebelah atau buta kedua matanya, kemudian hewan yang sakit dan yang penyakitnya tidak jelas, dan hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal. Kemudian hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup. Nah, selanjutnya yaitu hak kepemilikan. Nah, hewan kurban ini harus merupakan milik orang yang berkurban atau dengan izin pemiliknya. Tidak sah jika hewan tersebut dari hasil mencuri atau rampasan, karena ibadah kurban harus dilakukan dengan kejujuran dan keikhlasan. Selanjutnya yaitu waktu penyembelihan. Nah, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah sholat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, dan hari raya Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Penyembelihan yang dilakukan sebelum atau sesudah atau setelah waktu ini tidak sah dan dianggap sebagai sembelihan biasa, bukan kurban. Selanjutnya yaitu cara penyembelihan hewan kurban. Nah, yang pertama dimulai dengan membaca bismillah atau salawat dan takbir. Disunahkan menyembelih hewan kurbannya sendiri, tetapi jika tidak bisa boleh digantikan dengan yang lain. Kemudian pisau atau parang yang digunakan untuk berkurban ini, untuk menyembelih hewan kurban harus menggunakan pisau atau parang yang tajam. Kemudian menghadap kiblat. Selanjutnya untuk memudahkan hewan kurban sebaiknya diposisikan bertubuh pada sisi kiri. Kemudian penyembelihan dilakukan pada pangkal leher, memotong jalur nafas, jalur makan, serta urat nadi sebelah kanan.
Kemudian dilaksanakan setelah sholat Idul Adha sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Juli. Nah, dan selanjutnya yaitu hikmah berkurban. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Kemudian melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. Kemudian menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri. Nah, biar kita lebih cepat menghafal hewan-hewan kurbannya, jadi di sini saya mempunyai lagu agar kita cepat menghafal. Apa hewan apa yang bisa buat kurban? Kambing, sapi, kerbau, unta, itu nama hewannya. Apa saja syarat hewan kurbannya? Tidak sakit, tidak cacat, serta cukup umurnya. Baik, di sini saya juga mempunyai permainan dari aplikasi Wordwall dan saya memakai bagian kuis. Nah, jadi cara bermainnya ini saya menggunakan model stalking stick. Yaitu stalking stick itu adalah sticknya nanti dioper ke temannya lain dengan menggunakan lagu. Di mana nanti lagunya berhenti dan siswa itu mendapatkan sticknya, nah dia yang akan maju. Nah, permainannya seperti itu. Nah, berikut ini hewan apa yang bisa dijadikan hewan kurban? Ini jawabannya unta. Nah, seperti itu ya cara bermainnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.